Ya, selamat berjumpa lagi. Pada kali ini kita akan membicarakan aplikasi tekanan hidrostatik pada sebuah pipa. Biasanya digunakan untuk mengetahui massa jenis suatu zat. Oke, soalnya kira-kira begini. Nah, jadi sebuah pipa U diisi dengan dua cairan berbeda, yaitu raksa dan minyak, seperti pada gambar. Jika ketinggian minyak dinyatakan dengan H2 dan bernilai 27,2 cm dan massa jenis minyak sebesar 0,8 gram per cm pangkat 3, berapakah tinggi air raksa jika massa jenis air raksa sebesar 13,6? Oke, sekarang kita mulai dari ilustrasi dulu. Kita lihat di sini ada ilustrasi. Nah, penyelesaian nanti adalah menggunakan hukum utama hidrostatik. Jadi penyelesaiannya nanti dengan hukum utama hidrostatik. Apa itu? Pada satu garis mendatar di dalam satu jenis zat cair yang sama. Kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada kuning dan merah. Kuning itu minyak, kuning itu minyak, merah itu air raksa. Ini ada garis mendatar, kita buat garis mendatar begini. Nah, misalkan begini. Nah, secara prinsip yang dipegang, yang garis mendatar nanti harus berada pada zat cair yang sama. Harus berada pada zat cair yang sama. Jadi, maka nanti di sini kalau misalkan di bagian ini kita kasih tanda bunderan gini ya. Ini di minyak ini. Nah, anggap saja ini bagian 1, ini bagian 2. Nah, itu. Maka konsep nanti yang digunakan adalah secara konsep adalah apa? P1 akan sama dengan P2. Tekanan di bagian 1 akan sama dengan tekanan di bagian 2. Oke. Nah, dari sini tekanannya kita lihat ini disebabkan oleh apa? Ini disebabkan oleh raksa, ini disebabkan oleh raksa. Sedangkan ini disebabkan oleh minyak. Sehingga nanti kalau begitu kita lihat tekanan yang disebabkan oleh raksa tadi nilainya Rho G H. Nah, anggap saja ini Rho 1 hanya H1. Ini siapa yang menyebabkan? Raksa. Tadi yang menyebabkan raksa, tapi nanti dalam penjelasan tidak usah ditulis ya. Ini adalah Rho 2 G H2. Siapa yang menyebabkan ini? Adalah minyak. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita coba kasih yang warna yang sedikit berbeda. Nah, kita lihat di sini, ini ada G, kita lihat, ini juga ada G, kita bisa sederhanakan, sehingga rumusnya menjadi apa? Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Oke. Nah, kalau begitu yang ditanyakan apa ini? Nah, yang ditanyakan adalah massa jenis raksa. Berarti berapa tinggi? Yang ditanyakan berapa tinggi air raksa? Tinggi air raksa dinyatakan dengan apa? Apa? Ya, H ya. Berarti kita bisa nulis kalau begitu H1 berapa? Sama dengan apa? Rho 2 H2 dibagi Rho 1. Jika kalau kita dimasukkan, Rho 2-nya berapa? Rho 2-nya tadi berapa? Rho 2-nya Rho 2. Rho 2 itu minyak ya. Minyak. Rho 2. Kita lihat ketinggian minyak. Oke, bernilai ini H2, ini H2. Nah, kemudian ini adalah apa ini? Rho 2 ya. Oke. Berapa tinggi air raksa jika massa jenis air? Ini adalah Rho 1. Sehingga kalau dimasukkan di sini Rho 2-nya berapa? Rho 2-nya. Rho 2 tadi 27,2 dikali H2-nya
Oh, keliru, maaf, keliru. Keliru ya. Ru2-nya adalah 0,8, maaf, 0,8. Karena ini perbandingan, maka satuannya tidak harus dijadikan dalam SI. Tapi yang jelas kalau ini satuannya gram per cm pangkat 3, ini juga harus diubah ke gram cm pangkat 3. Oke, H2-nya berapa? H2-nya baru 27,2. Nah, Ru1-nya berapa? Ru1-nya tadi adalah 13,6. Ya. Oke, jadi begitu. Kemudian kalau kita kembangkan lagi, misalkan pakai warna kuning, ya kita lihat ini ada 13,6, ini ada 27,6. Kalau disederhanakan, ini nanti coret tinggal 1, ini ketemulah 2, sehingga hasil terakhirnya adalah 2 dikali 0,8 berarti 1,6 cm. Oke, begitu. Jadi kesimpulannya, tinggi air raksa adalah 1,6 cm. Ya. Terima kasih.